Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat, karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan demi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruslah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga umumnya kepada kaum muslimin untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam artian selalu berusaha mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berusaha semaksimal mungkin meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang memperhatikan pemeluknya, dan di antara perhatian agama Islam terhadap pemeluknya adalah dengan menganjurkan, memotivasi pemeluknya untuk selalu menuntut ilmu, terutama adalah menuntut ilmu agama. Dan juga agama Islam menyiapkan banyak keutamaan-keutamaan dan juga fadilah-fadilah bagi orang yang berusaha menuntut ilmu agama. Karena orang yang menuntut ilmu agama adalah orang yang berkomitmen untuk memerangi kebodohan, fanatisme, dan juga keterbelakangan peradaban. Dan juga kaum muslimin, mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an adalah sumber segala ilmu dan juga referensi utama bagi ilmu pengetahuan, baik ilmu yang berkaitan dengan ilmu dunia maupun yang berkaitan dengan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang nikmat terbesar tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman yaitu zat yang maha pemurah, 'allamal Qur'an yang mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an. Khalaqal insan yaitu yang menciptakan manusia, 'allamahul bayan dan juga mengajarkan kepada manusia tersebut cara berbicara atau mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau kita perhatikan di dalam susunan ayat ini, memang di dalam surah Ar-Rahman adalah surah yang menceritakan banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Dan Allah menyebutkan pertama kali kenikmatan di dalam surah Ar-Rahman tersebut adalah mengajarkan Al-Qur'an, yaitu 'allamal Qur'an. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala setelahnya menyebutkan satu ayat yang berulang kali
bertanya kepada kita manusia, nikmat manakah yang telah engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama adalah bagian daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menuntut ilmu agama kita akan semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memahami syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin mengetahui cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Dan juga para ulama mengatakan bahwa menuntut ilmu agama lebih mulia daripada mengerjakan salah satu ibadah sunnah di dalam agama kita. Di antaranya adalah perkataan seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, la an ajlisa fi majlisi fiqhin sa'atan ahabbu ilayya min siyami yaumin aw qiyami lailatin. Yang artinya adalah, kata beliau, sungguh kalau saya duduk di majelis ilmu, mendengarkan ustadz, mendengarkan pemateri menjelaskan sebuah ilmu satu saat, lebih saya cintai daripada melakukan puasa sunnah ataupun melakukan solat malam. Dan juga imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, pernah mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu, kata beliau, lebih baik daripada mengerjakan solat sunnah. Hal ini menunjukkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menuntut ilmu agama adalah hal yang terpuji, dimuliakan dan diagungkan di dalam agama kita. Dan juga banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang keagungan menuntut ilmu agama atau orang yang berilmu. Di antaranya adalah sebagaimana yang sering kita dengar, yaitu di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ada satu riwayat yang menjelaskan tentang derajat yang dimaksud di dalam Al-Mujadilah ayat yang ke-11 ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi 70 darajatan ma baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ardi. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang alim, rabbani, mengamalkan ilmunya, dengan orang yang ahli ibadah namun tidak memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, adalah seperti orang yang beda derajatnya 70 kali derajat, 7 kali derajat bedanya. Dan setiap satu derajat dengan derajat berikutnya jaraknya adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyimpulkan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dengan sekaligus meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang mempelajari ilmu agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, mempelajari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan juga di dalam satu riwayat disebutkan bahwa doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Allah, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga berikanlah kepada kami di akhirat kebaikan. Ada seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan dan menjelaskan maksud daripada kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat di dalam doa ini. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan kebaikan di dunia adalah fid dunya al-ilmu wal ibadah wa fil akhirati al-jannah. Jadi kita meminta ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan ilmu dan juga kebaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hidup di atas ilmu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai ilmu dan mencintai ahli ilmu, itu adalah tanda kita mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita mendapati diri kita rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin puasa sunnah dan lain sebagainya, itu adalah tanda kita mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada sebuah isyarat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Isyarat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang intinya adalah satu hewan yang dilatih untuk berburu, kemudian kita lepaskan hewan tersebut. Ketika kita lepaskan, kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka hasil daripada tangkapan hewan pemburu tersebut dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Yang artinya adalah mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, dan juga dihalalkan bagi kalian hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu latih dia untuk berburu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas tersebut ketika engkau melepaskannya. Al-Maidah ayat 4. Ayat ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara prinsip, apabila ada seekor hewan menggigit sampai mati, seekor hewan buruan yang halal, maka diharamkan bagi kita memakan hewan tersebut kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, syaratnya adalah hewan pemburu tersebut sudah dilatih dengan baik. Artinya hewan tersebut sudah berilmu dan mengetahui cara dia berburu atau menangkap hewan buruan. Kemudian yang kedua, kita membaca basmalah ketika kita melepaskan hewan buruan tersebut. Namun apabila kita mendapati ada satu hewan yang halal dimakan, sudah dimangsa oleh seekor hewan pemburu, namun hewan tersebut belum kita latih, maka hal tersebut diharamkan bagi kita untuk memakan hewan tersebut. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, ayat ini menunjukkan beberapa perkara, di antaranya adalah di dalamnya ada keutamaan ilmu, bahwa hewan buas seperti anjing, harimau, elang yang sudah dilatih untuk berburu, artinya dia berilmu, hasil buruannya dihalalkan. Adapun hewan yang tidak terlatih atau bodoh, maka haram hasil buruannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga keutamaan bagi penuntut ilmu adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yaitu siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang tersebut akan dijadikan faham ilmu agama. Kebaikan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kebaikan yang bersifat umum, yaitu mencakup kebaikan di dunia berupa kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, maupun gaji yang memadai tatkala kita mengajarkan sebuah ilmu kepada orang lain, dan juga mencakup kebaikan di akhirat, yaitu berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang juga menambahi daripada hadis tersebut, yaitu riwayat dari Abu Ya'la, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man lam yufaqihu fid din lam yubala alaihi." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas diri seseorang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut faham ilmu agama. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya faham ilmu agama, artinya tidak memperdulikannya. Oleh karenanya, barang siapa yang tidak mengetahui perkara agama, maka ia bukanlah orang yang berilmu. Dan orang yang tidak berilmu berarti merupakan indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan terhadap orang tersebut. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menuntut ilmu atau orang yang berilmu adalah orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, khususnya menuntut ilmu agama. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, teruslah kita menuntut ilmu agama agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui cara beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, yaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'iru a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة